Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja ala ibadihi ila baitil haram wa rattaba subhanahu ala dzalika wafiral ajr wa jazilal in'am. Faman hajjal baita fala yarfus wala yafsuk raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu tahiran naqiyan minadh dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzal jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hajjal baita wa i'tamar wa khairu man shalla lillahi wa sham sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil a'lam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan kajian kita, dan insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini dan mungkin beberapa kesempatan atau pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan tanda-tanda atau sifat-sifat haji yang mabrur. Karena sebagaimana dimaklumi bahwasanya bulan ini dan tentunya bulan yang akan datang itu adalah salah satu dari 3 bulan haji. Karena bulan haji itu dimaklumi adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan juga bulan Zulhijjah. Dan di antara saudara kita sudah ada yang tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita berharap mereka akan mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu adalah min afdalil a'mal, amalan yang paling utama. Wazkaha, amalan yang paling bersih. Wa atyabiha ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatarattabu alaihi minal ujuril azimah, dan orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur itu akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Wal afdalil karimati wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah ma la yu'addu wa la yuhsa. Dan mendapatkan keutamaan yang mulia, kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat, ma la yu'addu wa la yuhsa, tidak dapat dihitung. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-hajjal mabrura laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur
itu tidak ada balasan kecuali surga. Ya, tidak ada balasan kecuali surga. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amal." Kami melihat jihad itu termasuk amalan yang paling utama. Afala nujahid? Tidakkah kami ini juga para wanita berjihad? Qala la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Akan tetapi haji yang paling, atau kata beliau, akan tetapi jihad yang paling utama bagi kalian wahai wanita itu adalah haji yang mabrur. Ya, jadi para wanita itu tidak ada jihad dalam artian ya ikut di medan perang, tapi jihad mereka itu adalah haji yang mabrur. Dan Nabi SAW juga pernah ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Maka beliau berkata, al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian beliau ditanya lagi. Ya, setelah itu kata beliau, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya, apa lagi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Pertanyaannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu disebutkan oleh para ulama dengan beberapa makna. Ya. Artinya mereka memiliki beberapa definisi, tapi sebenarnya maknanya saling ya mendekati antara satu dengan yang lain. Di antaranya Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, al-hajjul mabrur huwa alladhi la riya'a fihi wa la rafatha wa la fusuq wa yakunu bimalin halal. Haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada riya di dalamnya, tidak pamer-pamer. Dan subhanallah di masa sekarang ini luar biasa ya fitnahnya. Ya, seorang melakukan ibadah, hampir semua ibadahnya didokumentasikan. Ya, salat didokumentasi, bersedekah dokumentasi. Ya, demikian juga yang lainnya. Apalagi haji dan umrah. Ya, hampir semua kegiatan haji dan umrah ya sebagian orang mendokumentasikannya. Ya, selesai tawaf, alhamdulillah sudah tawaf. Selesai sa'i, alhamdulillah sudah sa'i. Ya, selfie. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi haji yang mabrur adalah haji yang tidak ada riya di dalamnya. Wala rafath, dan tidak ada rafath. Rafath itu ya adalah pendahuluan yang mengarah kepada hubungan suami istri, apalagi hubungan suami istri. Ya, ini yang dimaksud dengan rafath, ya, melakukan hubungan suami istri atau pendahuluan ke sana. Ya. Wala fusuq, dan tidak ada kefasikan. Serta wa yakunu bimalin halal. Ya, haji tersebut ditunaikan dengan menggunakan harta yang halal. Inilah haji yang mabrur. Ya, haji yang tidak ada riya, tentunya tidak ada sum'ah, ingin didengar. Ya. Tidak melakukan hubungan suami istri selama menunaikan ibadahnya tersebut. Demikian juga pendahuluannya. Nah, wala fusuk, tidak ada kefasikan. Fasik itu ya termasuk dosa-dosa besar. Dan dia lakukan dengan harta yang halal. Dengan harta yang halal. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada juga sebagian ulama menyebutkan seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, al-hajjul mabruru huwa alladhi lam yu'sallah ta'ala fi atna'i adaihi. Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang Allah tidak dimaksiati selama pelaksanaannya. Ya, jadi kalau seorang menunaikan ibadah haji dari mulai dia ihram sampai selesai tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ini haji yang mabrur. Dan juga Imam Al-Qurtubi berkata, menukil sebagian ucapan ulama, beliau berkata, al-hajjul mabrur huwa alladhi lam yu'salla fihi la ba'dahu. Juga Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya haji mabrur adalah haji yang selama pelaksanaan ibadah tersebut tidak dimaksiati, Allah tidak dimaksiati, wala ba'dahu, dan tidak pula setelahnya. Tidak pula setelahnya. Ya, jadi selama dia menunaikan ibadah haji, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Setelah kembali ya, ke daerahnya juga tidak bermaksiat kepada Allah. Ini haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan haji mabrur itu adalah la yukhalituhu ism. Haji yang tidak bercampur dengan dosa. Ya. Ma'khudun minal bir wa huwa ta'ah. Ya, diambil dari kata albir dan itu maknanya adalah ketaatan. Ya, saat dia menunaikan ibadah haji, dia senantiasa memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ya, selesai dia menunaikan ibadah haji, dia semakin taat kepada Allah. Mungkin sebelum dia menunaikan ibadah haji, ya, dia tidak menutup auratnya misalnya, belum memakai jilbab. Tapi setelah menunaikan ibadah haji, dia pulang, dia tutup auratnya dengan baik. Dan seterusnya, bukan cuma di awal-awal. Sebagaimana kadang ada orang, ya, setelah menunaikan ibadah haji, masya Allah, ya pakai jilbab. Setelah itu lama-lama tinggal pakai ciput-ciput, ya, diperlihatkan auratnya, diperlihatkan telinganya, diperlihatkan, padahal perempuan. Ya, ini hilang mabrur. Karena seharusnya ya, dia semakin taat kepada Allah dan semakin menjaga dirinya, termasuk menjaga auratnya. Ya, yang tadinya mungkin ya kelihatan telinganya, kelihatan betisnya, setelah haji ya tutup semua itu. Termasuk juga laki-laki. Laki-laki ya sebelum dia menunaikan ibadah haji mungkin malas-malas ke masjid. Tidak menunaikan salat berjamaah. Ya, begitu dia selesai, ya di sana dia senantiasa menjaga salat jamaahnya, Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau masjid-masjid yang lain. Ya, dia jaga salat berjamaahnya. Ya, kembali ke tempat tinggalnya, dia tetap menjaga salatnya. Ini tanda di antara tanda-tanda haji mabrur. Ya. Tapi kalau hanya misalnya di sana dia jaga, ya, apalagi di sana tetap bermaksiat, ya, misalnya di sana menunaikan ibadah haji tapi masih tetap merokok, ya, dan itu banyak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada tempat-tempat tertentu di sana, ya, itu tempat-tempatnya, subhanallah, ditempati untuk merokok, padahal itu tempat dilarang, ya. Ya, tetap dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pulang ya, tetap dia lanjutkan hal tersebut, tidak bertobat kepada Allah. Ya, maka ini dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Karena itu hendaknya seorang itu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada tanda-tanda yang bisa kita lihat
Ya, dan bisa dirasakan oleh seorang di dalam menunaikan ibadah haji, dari haji yang mabrur. Di antara tandanya yang pertama, ayyakunal hajju khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Haji itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menunaikan ibadah haji bukan karena mau dihormati, ya, bukan karena mau duduk di satu tempat misalnya. Ya, kalau belum haji, ya biasa-biasa saja. Tempatnya di sana. Kalau sudah haji, mau dipanggil sini ke Pak Haji. Ya, duduknya di sini. Kalau itu yang diharapkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, mau dipanggil haji, mau dipanggil ini, ya, atau supaya dia dimuliakan, maka ini juga dikhawatirkan. Ya, karena haji itu sama dengan ibadah yang lain. Sama dengan ibadah yang lain. Karena itu subhanallah, kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama tidak ada yang dipanggil haji. Ya, tidak ada yang dipanggil haji. Adakah kita mendengarkan haji Imam Asy-Syafi'i, ya, haji Imam Ahmad, haji Imam Malik, atau para sahabat, ya, misalnya Haji Umar, Haji Abu Bakar, Haji, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ya mungkin kalau kita di sini ya itu sudah menjadi adat, sudah tradisi, kalau sudah haji dipanggil haji. Ya, dan itu mungkin sudah sulit dihindari. Ya. Tapi kalau seorang misalnya tidak mau tanda tangan kalau tidak dipanggil ditulis haji, ini bahaya. Ya, tidak mau masuk, tidak mau ya bicara kalau tidak dipanggil haji, ini bahaya. Adapun kalau hanya sekadar berjalan saja, orang biasa memanggilnya seperti itu, dia sendiri tidak ada masalah dipanggil haji atau tidak, ya, tidak ada masalah baginya karena itu sudah berjalan, ya, sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, maka ini wallahu taala, ya. Tapi kalau yang tadi, ya, tulis, ya, namanya, ya, di undangan, tidak mau datang, kenapa? Tidak ada haji, ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ibadah haji ini seperti dikatakan di sini, wa dzalika bi alla yubtagha bihi illa wajhullah subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji itu dilakukan, ya, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Liannal hajja qurbatun wa ta'atun min ummahatit ta'at wal qurbatid diniyah al-jalilah. Karena ibadah haji itu adalah kurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'atun, ya, ketaatan kepada Allah. Bahkan min ummahatit ta'at, termasuk diantara induk ketaatan. Termasuk diantara induk ketaatan. Wal qurbat, termasuk induk, ya, mendekatkan diri kepada Allah di dalam agama yang sangat mulia. Sehingga apa? Fayushtaratu fihi ma yushtaratu fi kulli ibadah. Maka di dalam pelaksanaannya itu dipersyaratkan sebagaimana syarat-syarat semua ibadah. Ibadah yang lain. Apa itu? Ayyabtaghiya bihal amilu wajhallahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu pelakunya itu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia salat. Dia salat Allahu Akbar, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena riya, bukan karena pamer. Maka demikian juga di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, dalam pelaksanaan ibadah umrah, itu hendaknya dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di dalam ayat terkait dengan haji, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di surah Al-Baqarah, ya, ayat 196. Wa atimmul hajja, dan sempurnakanlah haji, wal umrah, dan umrah, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipanggil sebagai haji. Ya, bukan karena ini dipanggil sebagai haji. Nah, famin akidil wajibati 'alal hajj alladhi yuridul birra fi hajjihi
Maka di antara perkara yang paling wajib yang ditekankan oleh orang yang menunaikan ibadah haji yang ingin atau yang menginginkan kebaikan di dalam hajinya, ayyura'iyal ikhlasa fihi lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu memerhatikan keikhlasan di dalam pelaksanaan ibadah haji, min awwalihi ila akhirihi, dari awal hingga akhir, ya, sejak dia bayar misalnya, sejak mendapatkan panggilan, ya, demikian juga ketika dia menunaikan manasik, ya, maka hendaknya dari awal dia perhatikan keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika matlabun aziz wa maqsadun jalil. Ini adalah perkara yang sangat dituntut, ya. Ini perkara yang sangat diharapkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, karena itu walihada qala nabiyyuna al-karim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, mulai memakai pakaian ihramnya, beliau mengatakan Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, beliau berdoa, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini haji, ya, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada riya dan tidak sum'ah di dalamnya. Riya itu, ya, ingin dilihat, ya. Sum'ah ingin didengar, ya. Kalau ingin dilihat, ya, sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit. Dan ini subhanallah fitnah yang luar biasa, ya, fitnah yang luar biasa terkait dengan, ya, pelaksanaan, ya, ibadah yang sangat agung ini. Kemudian di sana sini ada kamera yang menyorot. Nah, farya wa sum'atu huma ashaddu ma yuhdishul ikhlas wa yuhbitu thawabal amal. Riya dan sum'ah keduanya adalah perkara yang akan menghancurkan dan merusak keikhlasan serta amalan. Ya, ini perkara yang sangat berbahaya. Dia akan menghancurkan keikhlasan, dia akan menghapus pahala di dalam beramal. Lianna Allah Subhanahu wa taala la yaqbalul amala idza kana safiyan naqiyya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun. Dan saya kira ini semua kita memakluminya. Amalan apa saja yang, ya, tidak dilakukan murni karena Allah, bersih karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Aku adalah, ya, zat yang paling kaya, yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang melakukan amalan yang dia sekutukan aku di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, saya akan meninggalkannya, berikut kesyirikannya. Semuanya akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli dia, Allah tidak akan membalasnya. Ya. Walaupun dia sudah capek mengumpulkan harta sebelum menunaikan ibadah haji. Dia kumpulkan bertahun-tahun. Ya. Kemudian nunggu bertahun-tahun. Capek, lelah. Dia menanti-nanti. Ya, setelah datang, setelah ada panggilannya, dia menunaikan ibadah haji, melakukan perjalanan dari negerinya 10 sampai 11 jam. Ya, atau dari negeri yang lain berjam-jam. Ya. Di sana dia menunaikan ibadah haji dengan kelelahan. Ya, menunaikan ibadah umrah, ya, dengan kelelahan, dia berjalan dari hotelnya, dia pergi menunaikan manasik. Ya, mulai dari tawaf, sa'i, ya. Kemudian seterusnya menunaikan ibadah-ibadah atau manasik yang lainnya. Subhanallah, penuh dengan kelelahan.
Tapi ternyata kelelahan ini dicampur dengan riya dan sum'ah, semuanya akan habis. Semuanya akan habis. Tidak ada. Apalagi kalau sampai melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Berdoa kepada Nabi SAW. Ya. Atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amalan yang begitu agung, yang begitu besar yang dilaksanakannya, semuanya akan habis. Tidak ada nilainya. Atau sebelum dia berangkat menunaikan ibadah haji, dia melakukan kesyirikan. Ya. Melakukan kesyirikan. Kembali dari menunaikan ibadah haji, kembali lagi melakukan kesyirikan. Iya. Dari menunaikan ibadah haji, datang ke kuburan. Berdoa kepada penghuni kubur. Dia melapor kepada penghuni kubur, nih saya sudah menunaikan ibadah haji. Iya. Subhanallah. Ini semua adalah perkara yang akan merusak ibadah haji yang begitu berat untuk dilakukan. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi ternyata setelah menunaikan ibadah haji melakukan kesyirikan. Ya. Melakukan kesyirikan. Karena nas'alullah salata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa lihadza kanat talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutadamminatan li taqriri tauhid wal ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala fi kalimatiha. Ya, talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung ya tauhid. Ya, pengakuan terhadap tauhid, demikian juga keikhlasan karena Allah, wal bara'ati minasyirik, dan berlepas diri dari kesyirikan. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Sebenarnya ini kalau labbaik ya diterjemahkan ke bahasa kita, orang Bugis, orang Makassar, ya, labbaik itu ya adalah kata iye. Dipanggil, nak, iye. Ya. Dia ucapkan dengan apa? Dengan penuh kelembutan, santun, ya. Ketika dia dipanggil oleh orang tuanya atau siapa saja, nak, iye, nak, iye, iye. Nah, itulah baik. Ya, makanya biasa ya kalau ada orang dipanggil orang Arab ya dikatakan Muhammad labbaik ya. Artinya dia siap untuk memenuhi ya perintah apa yang diperintahkan. Muhammad ta'al, dia bilang labbaik. Nah, ya, dipanggil sini kemari, nah iya nah, itu labbaik ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Iya. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mat laka wal mulk. Sungguhnya segala pujian. Iya. Demikian juga segala nikmat itu bagimu. Wal mulk, dan juga segala kerajaan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi Engkau. Ya. Pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menunaikan ibadah haji bukan karena ingin dipuji. Ya, bukan karena itu tadi ingin dipanggil, ya. Ingin didudukkan di tempat yang lebih tinggi, ya. Atau yang lainnya dari bentuk-bentuk yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, ini adalah perkara yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertalbiyah. Ya. Yang sampai dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, tapi dia melakukan kesyirikan. Ya, lisannya bertalbiyah tapi perbuatannya mengandung kesyirikan. Ya, mengandung kesyirikan. Nah, apakah itu dia melakukan kesyirikan di sini, ya, di negerinya,
atau ya di tempat-tempat dia menunaikan ibadah haji. Nah, tempat-tempat tertentu dia berdoa, bukan berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menziarahi kuburan Nabi, dia berdoa minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau misalnya dia ya ke Arafah, naik ke bukit. Apa yang dia lakukan? Dia tulis namanya dengan keyakinan, oh ini kalau tulis nama di sini cepat ketemu jodohnya. Ya. Dan itu yang kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, batu-batu yang ada di bukit itu ya, penuh dengan tulisan. Ya, penuh dengan tulisan. Ya, tulisan nama-nama yang dikenal. Ya. Tidak ada nama orang Arab. Ya. Nah, ya nama-nama, ya, entah itu pesanan atau apa, ya dia sendiri, ya, tulis namanya, ya, dengan nama, ya, Subhanallah. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'alal mulabbi alladhi akramahu Allah Subhanahu wa ta'ala bitalbiyati bihadhihi al-kalimatil 'azimah ay yastahdira ma'aniyaha. Maka orang yang bertalbiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini, kalimat yang sangat agung ini, hendaknya dia ay yastahdira ma'aniyaha. Dia menghadirkan makna-maknanya. Dia cermati ya maknanya. Ya. Wa ayyaya dalalatiha. Dia pahami sisi-sisi pendalilannya. Dia pahami petunjuknya, dia pahami makna dari kalimat tersebut. Wa yas'a fi tahqiqit tauhidil ladzi dallat alaih. Dan dia berusaha untuk merealisasikan tauhid yang ada pada kalimat tersebut. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagi Allah pada rububiyahnya. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengurus segala makhluknya. Ya, termasuk keyakinan-keyakinan yang rusak di sebagian masyarakat, ya, meyakini ada yang bisa menahan hujan selain Allah. Dan ini banyak. Ya. Pawang hujan. Ya. Ini kerusakan yang luar biasa. Ya, tidak ada orang yang bisa menahan hujan. Ya, tidak ada yang bisa menahan hujan. Keringatnya saja tidak bisa dia tahan. Ya, kencingnya tidak bisa dia tahan. Ya, ngaku-ngaku bisa menahan hujan. Ya, dibayar lagi banyak-banyak. Maka ini semua adalah ya kesyirikan. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang musyrik di masa jahiliyah tidak ada yang meyakini seperti itu. Tidak ada yang meyakini seperti itu. Ya, orang musyrik di masa jahiliyah itu hanya menyekutukan Allah pada uluhiyahnya saja. Pada perkara ibadah saja. Mereka hanya menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Mereka tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tapi di masa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyirikan luar biasa. Sampai dalam masalah masalah rububiyah Allah, mereka juga melakukan kesyirikan. Nah, maka hendaknya orang yang menunaikan ibadah haji dan juga selainnya, ketika dia bertalbiyah, dia menghadirkan makna dari kalimat tersebut. Kalimat yang ringkas, tapi sangat agung. Fala yas'alu illallah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dia minta, jangan dia berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastaghitsu illa billah. Dan jangan dia istighatsah, jangan dia minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wala yadhbahu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia menyembelih, jangan dia berkurban kecuali hanya kepada Allah. Ini sekarang kita masuki insyaallah Idul Kurban. Demikian juga orang yang menunaikan ibadah haji, ketika dia menyembelih karena Allah. Kita di sini ketika berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya. Bukan karena ingin dicantumkan namanya, bukan karena ingin dipuji, disebut dan seterusnya, tapi berkurban karena Allah Subhanahu
wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini ayat ya juga potongan doa istiftah. Ya, sebagian doa istiftah. Ya, katakan wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku. Ya. Wa nusuki, nusuk ada dua maknanya di kalangan para ahli tafsir. Ya, pertama nusuk bisa bermakna sembelihan. Sembelihan, kurban. Yang kedua, nusuk bisa bermakna semua ibadah termasuk sembelihan. Ya. Jadi nusuk itu bisa bermakna semua ibadah, ibadah apa saja termasuk sembelihan. Maka sungguhnya salatku, semua ibadahku termasuk sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan ya matiku, lillahi rabbil alamin. Ya. Diserahkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ketika dia menunaikan ibadah apa saja, kalau dia hadirkan makna-makna ibadah tersebut, maka tidak ada celah untuk menunaikan atau melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, dia pahami makna dari ibadah tersebut, ya. Demikian juga dia pahami bahaya dari kesyirikan, maka dia sangat takut ya dari perbuatan kesyirikan. Ya, dia akan menjauhi. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata, "Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa bani an na'budal asnam." Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyekutukan Engkau. Ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perkara yang sangat merusak amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasulnya ya di dalam Al-Qur'an. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku la habita ma kanu ya'malun. Seandainya mereka para nabi dan rasul itu melakukan kesyirikan, maka semua amalannya akan terhapus. Para nabi dan rasul diingatkan oleh Allah. Ya. Menunjukkan bahayanya kesyirikan. Ya. Nabi SAW juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan para nabi sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu akan terhapus. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan itu ya adalah perkara yang sangat berbahaya, dan siapa yang meninggal di atas kesyirikan tidak ada harapan untuk masuk surga. Dosa yang lain selain dari kesyirikan itu masih ada harapan, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah langsung mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tapi kalau dimasukkan ke dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah. Bahwasanya pelaku dosa besar selain dari kesyirikan itu tidak kekal di dalam neraka. Dia akan dikeluarkan. Walaupun hanya sebiji zarrah dari keimanannya. Kalau dia memiliki keimanan, ya, tidak meninggal di atas kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Ya, tapi orang yang meninggal di atas kesyirikan, maka nas'alullah salamata wal afiyah, tidak ada harapan untuk masuk neraka. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan salah satu dari 8 makhluk yang kekal itu adalah neraka. Ya, surga, neraka itu keduanya adalah makhluk yang kekal. Siapa yang masuk surga tidak pernah keluar lagi. Kekal di dalamnya, dan surga adalah makhluk yang kekal. Neraka ya, ada 2 penghuninya. Ada yang kekal seperti orang yang melakukan kesyirikan, ya, dan ada yang disiksa setelah itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas di dalam melaksanakan seluruh ibadah, termasuk ibadah haji yang sangat agung. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan, ingin ditanyakan, disilakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bisa atau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sedekah itu termasuk amalan yang sangat agung. Ya. Bahkan Nabi SAW ya menyebutkan bahwasanya ya obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ya. Dan selainnya dari keutamaan sedekah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain itu hendaknya dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukannya semata karena Allah, maka yang lainnya akan ikut. Yang lainnya akan ikut. Perkara dunia insya Allah akan ikut. Ya. Karena itu apapun yang kita lakukan, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin mengharapkan dunia. Jangan karena ingin mengharapkan dunia. Karena itu keliru kalau ada orang yang salat duha dengan maksud supaya rezekinya lancar. Ya. Ada orang yang seperti itu, ya, rajin salat duha supaya apa? Katanya supaya rezekinya selalu terbuka. Ini keliru. Ya, salat duha saja, adapun rezeki ya Allah pasti akan bukakan. Ya, Allah akan bukakan. Bersedekah saja, bersedekah. Silakan bersedekah dengan ikhlas karena Allah, maka yang lainnya itu akan datang keajaiban-keajaiban. Ya, ada kisah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang alim. Seorang alim. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, beliau sebutkan ada seorang yang dulunya setiap ke masjid dia bawa sesuatu, makanan dan pelita. Ya, dulu kan belum ada lampu. Dia bawa makanan, dia bawa pelita. Ya. Penerang untuk masjid tersebut. Setiap dia ke masjid di malam hari. Ya, dia bawa itu. Dan makanan ini disedekahkan kepada jamaah masjid. Kalau tidak ada orang dia makan. Dan itu dia lakukan terus menerus. Ya, continue dia lakukan. Suatu ketika jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang ini ya menggali sumur. Menggali sumur dalam. Ya. Ketika dia menggali sumur, tiba-tiba rubuh. Ya. Rubuh. Ya, tertimbun dia di dalam sumur tersebut. Tertimbun. Subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Saat dia tertimbun dengan waktu yang sudah lama, bertahun-tahun, maka anaknya berinisiatif untuk menggali sumur tersebut. Karena ini sudah dalam, ya anaknya juga bilang, biar itu kuburannya dia. Tidak digali lagi. Satu ketika sudah lama, anaknya berinisiatif. Ini jasadnya paling sudah hancur apa? Ya, kita gali kembali sumur itu. Dia gali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata apa yang terjadi? Orang ini hidup di dalam. Ya. Hidup di dalam. Ya. Dan itu kisah nyata. Sudah bertahun-tahun, ternyata hidup di dalam. Ditanya oleh anaknya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau makan? Apa yang menerangimu? Ya. Dia bilang, setiap malam itu ada pelita yang datang ke saya. Jadi dia tahu bisa membedakan malam dengan siang dengan pelita tersebut. Oh, ini sudah malam, kenapa ada pelita? Ya. Dan setiap hari, setiap waktu makan, itu ada orang yang membawakan saya seperti makanan yang saya bawa. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh. Ini bukan dongeng. Ini disebutkan oleh imam besar, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Hasil dari keikhlasan. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Iya. Dan ini masyhur ini hadisnya. Ya, hadisnya sahih dari Nabi SAW tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Apa yang bisa menggeser batu besar? Iya, amalan yang ikhlas dia gunakan untuk berdoa kepada Allah. Ini subhanallah, ya.
Maka ya, ketika seorang itu beramal dengan ikhlas, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia inginkan. Maka jangan beramal karena ingin mendapatkan ini, kedudukan, harta dan seterusnya. Dia bisa dia dapatkan, tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali itu saja. Di surah Hud ayat yang ke-15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun. Dia salat karena ingin ini, dia berinfak karena ingin ini, dia ini. Ya. Tapi apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tidak ada baginya di negeri akhirat kecuali hanya dibakar oleh neraka. Ya. 3 orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yang dibakar di dalam neraka, itu apa yang dia lakukan? Ya. Bukan amalan yang kecil yang dia lakukan. Bukan juga orang yang melakukan kesyirikan, bukan juga orang yang melakukan dosa, tapi orang yang melakukan amalan yang besar. Apa yang dilakukan? 1, orang yang bersedekah. Ya. 2, orang yang membaca Al-Quran. 3, orang yang berjihad di jalan Allah. Amalan yang luar biasa. Tapi ternyata 3 orang ini, kata Nabi SAW, orang yang pertama kali dibakar dalam neraka. Kenapa? Karena dia berinfak hanya untuk disebut sebagai orang yang dermawan. Dia baca Al-Quran hanya disebut ya sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Dia berjihad hanya karena ingin menjadi orang yang berani. Subhanallah. Amalan yang besar yang dia lakukan, tapi karena ingin mendapatkan gelar-gelar di dunia, akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu khawatir, yang lainnya itu akan ikut. Ya, tidak ada orang yang taat kepada Allah kemudian diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, kita lihat para ulama, kita lihat orang-orang saleh. Ya, ketika mereka melakukan ketaatan, semua yang dia dapatkan ya dari dunia-dunia. Tidak ada yang ini. Yang penting jangan ini. Dan kita juga jangan pernah memotivasi orang yang melakukan amalan akhirat karena ingin mendapatkan dunia. Itu keliru jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti tadi, ya rajin bersedekah supaya rezekimu lancar. Ya, rajin sholat ya duha supaya rezekimu lancar. Ya, rajin sholat malam supaya kamu bercahaya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah keliru. Ya, lakukan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain tentang dunia, Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya. Ya, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan tentunya ini perkara yang berat, perkara yang sangat berat. Keikhlasan itu perkara yang sangat berat. Ya, mungkin orang yang berbicara ini cuma pandai berbicara, belum tentu ikhlas. Ya, di dalam melakukan amalan. Ya, belum tentu ikhlas di dalam melakukan amalan. Ya, tapi kita sama-sama berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku ya berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau padahal aku tahu, dan beristighfar kepadamu ya dari menyekutukan engkau padahal aku tidak tahu. Ini doa agar seorang dijauhkan dari riya. Ya. Dijauhkan dari riya. Semoga